Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla fasahhilil umur ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. طيب نبدأ درسنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita memasuki Al-Qism Tsani dari kitab Al-Arabiyyah Lin-Nasyi'in jilid kedua. Barakallahu fikum. Kita baru masuk ke halaman 66 ya. 68 sekarang. Masih panjang sebenarnya ini, tersisa. Tapi nggak apa-apa. Insyaallah kita mulai hiwar yang baru, yaitu dars tasi' asyar. Pelajaran ke-19. Pelajaran ke-19. Type yang sudah ada buku, boleh dibuka bukunya. Yang tidak ada buku bisa melihat langsung di layar. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Fil maktabah. Taib akhadna fid dars al-madi. Kita telah mempelajari di pelajaran yang lalu tentang tadribat yang berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang lalu. Tadribat yaitu latihan-latihan yang berkaitan dengan pelajaran dari dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-13 kalau nggak salah. Tapi sekarang kita di pertemuan ke-15. Barakallahu fikum. Kita masuk ke dars al-jadid, yaitu hiwarnya fil maktabah, di perpustakaan. Fil maktabati, di perpustakaan. Taib barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Man yurid an yaqra? Siapa yang mau membaca? Taib Pak Wildan Balikpapan. Nah, dengan Pak Salman Herdiansyah. Taib ini hiwar antara Muhammad dan Umar. Hiwar antara Muhammad dan Umar. Nah, mungkin langsung ya. Langsung antum yang baca biar tidak memakan waktu lama. Nah, tafadhal Pak Wildan Balikpapan dan Pak Salman Herdiansyah. Barakallahu fikum. Muhammad, hal hadhihi haqibatuka? Na'am, hadhihi haqibati. Hal anta muta'akkidun? Na'am, muta'akkidun. Limadha? Hadhihi haqibati ana. Hal haqibatuka sauda? Na'am, haqibati sauda. Madza fi haqibatuka? Fi haqibataka? Haqibatika. Ini khata' matbu'. Salah dalam nulis ya. Haqibatika. Naam. Madza fi haqibatika? Fi haqibati kutub. Tafaddal. Udhir. Hal hadhihi haqibatuka? Ma'adziratan, hadhihi laysat haqibati. Hiya mithluha fil alwani faqat.
في اللون فقط. Fil launi faqat. في اللون فقط. Naam. Baik, ahsantum. Barakallahu fikum. Tafaddal Pak Yusuf Hadi jadi Muhammad, Pak Muhammad Marwan jadi Umar. Naam. هل هذه حقيبتك؟ Baik, terjemahkan langsung ya Pak ya. Ya. Apakah ini tas kamu? Naam, ahsan. Naam, hadhihi hakibati. Ya, ini tasku. Hal anta muta'akidun? Gitu. Naam, ana Naam, terjem awalan. Apakah Anda yakin? Apakah kamu yakin? Naam, ana muta'akkidu. Limadza? Ya, saya yakin. Kenapa? Hadhihi haqibati ana. Ini tas saya. Hal haqibatuka sauda? Apakah tasmu hitam? Naam, haqibati sauda. Betul, tas saya hitam. Madza fi haqibatika? Apa di dalam tasmu? Apa isinya tasmu? Fi haqibati kutub. Di dalam tas saya buku-buku. Tafaddal. Ungzuru. Undur. Hal hadhihi- Laisa unzuru Pak. Undur. Ra-nya sukun. Naam. Fi'il amr. Tafaddal. Ungzur. Hal hadhihi haqibatuka? Silahkan lihat. Apakah ini tasmu? Ahsan. Naam. Ma'ziratan. Hadhihi laysat haqibati. Hiya misluha fil launi faqat. Maaf, ini bukan tas saya. Ini misluha. Mana misluha? Misluha. Apa seperti hiya misluha. Dia sama seperti Dia sama seperti warna. dia sama, haknya kembali kemana? Kepada haqibah. Iya. Kepada haqibah. Dia sama seperti tas saya. Nah, warnanya. Dalam hal warna. Warnanya. Dalam hal warna saja. Nah, faqat dalam hal warna saja. Faqat Itu cuma ya? Iya, Satu-satu atau saja. Nah, faqat itu saja. Ma'dziratan hadhihi laysat haqibati hiya mithluha. Dia ya mirip atau seperti mithluha, mirip dengannya. Dengannya fil launi faqat, di warna saja. Hak ini kembali kepada haqibah. Haqibah temannya maksudnya di sini. Mislu Dia ini mirip. dari misal ya. Sahih. Mithlu itu juga sama dengan misal. Mithlu atau misal. Nah. Baik. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik. Baik. Hal hadhihi haqibatuk? Hiwar ini antara Muhammad dan Umar ya. Muhammad mengatakan hal hadhihi haqibatuka? Apakah ini tasmu? Naam, hadhihi haqibati. Ya, ini tas saya. Hal anta mutaakkidun? Apakah kamu yakin? Mutaakkid dari ta'akkada ya ta'akkadu ta'akkudan mutaakkid fi isim fa'il. Hal anta mutaakkid? Hal anta dhahib? Dhahib itu pun dari isim fa'il. Dhahaba yadhabu, dhahban dhahib. Apakah kamu pergi? Atau hal anta tata'akkad an hada, an dhalik, an tilka. Boleh pakai fi'il mudhari. Hal ta'akkadta, maksudnya hal ta'akkadta
ta'akkadta, apakah kamu yakin? Pakai fi'il madhi boleh. Hal ta'akkadta itu sama dengan hal anta muta'akkidun, apakah kamu yakin? Na'am ana muta'akkidun. Na'am ta'akkadtu, saya yakin. Limada, kenapa? Hadihi haqibati ana, ini tas saya. Ana di sini taukid ya, sebagai taukid, sebagai penguat. Hadihi haqibati ana, ini benar-benar tas saya. Ini benar-benar tas saya. Hadihi haqibatuka anta, ini benar-benar tas kamu. Hadihi haqibatuhu huwa, ini benar-benar tasnya dia. Hadihi haqibatuna nahnu, ini benar-benar tasnya kami. Jadi nahnu, ana, dhamir setelahnya itu sebagai penguat, sebagai penguat, sebagai penguat. Taib. Hal haqibatuka sauda, hal haqibatuka sauda. Na'am haqibati sauda. Taib sauda, apakah tas kamu hitam? Ya, tasku hitam. Di sini sauda adalah bentuk muannats dari aswad. Naam, aswad artinya hitam juga tapi mudzakkar. Kalau sauda muannats. Kenapa bisa muannats? Karena dia diakhiri oleh alif ta'nits al-mamdudah. Ini disebut dengan alif ta'nits al-mamdudah, nih Pak ya. Diakhiri oleh alif dan hamzah, itu disebut alif ta'nits mamdudah. Dia menunjukkan untuk muannats. Jadi setiap isim yang dikategorikan muannats, barakallahu fikum, dia bukan hanya salah satu tandanya di antara ciri-cirinya tamarbutoh, bukan hanya tamarbutoh saja, tapi bisa juga isim itu diakhiri oleh alif ta'nits mamdudah. Jika isim itu diakhiri oleh alif ta'nits mamdudah, biasanya isim tersebut muannats, menunjukkan dia muannats. Contohnya yang mana? Contohnya seperti sahara. Sahara, barakallahu fikum, sahara itu padang pasir ya. Dia diakhiri oleh alif ta'nits mamdudah. Alif ta'nits mamdudah. Maka dia bentuk muannats. Begitupun sama, as-sama. As-sama dia juga muannats. Kenapa? Karena diakhiri oleh alif ta'nits mamdudah. Taib. Na'am haqibati sauda. Na'am haqibati sauda'u. Na'am haqibati sauda'u. Tidak bisa saudaun, tidak bisa saudaan, tidak bisa saudaun ya. Kenapa nggak bisa bertanwin? Karena dia mamnu' minas sarf. Jadi setiap isim yang diakhiri oleh alif ta'nits mamdudah, maka dia bentuknya bentuknya mamnu' minas sarf. Dia jenisnya mamnu' minas sarf. Tidak boleh ditanwinkan. Jadi bacanya hana'am haqibati sauda'u, bukan saudaun. Taib, madza fi haqibatika? Madza fi haqibatika? Apa yang ada di tasmu? Fi haqibati kutub, di apa namanya? Tas saya, buku-buku. Maksudnya apa? Al-kutubu fi haqibati. Al-kutubu fi haqibati. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya muakhar di sini. Kutub ini yang sebagai mubtada. Khabar mubtada ini adalah jar majrur fi haqibati. Fi mahalli raf'in, menempati tempat hukum rafa' sebagai khabar mubtada. Aslinya adalah al-kutubu fi haqibati. Baik, fi haqibati kutubun. Tafaddal, silahkan. Unzur hal hadhihi haqibatuka. Unzur hal hadhihi haqibatuka. Tafaddal, silahkan. Lihatlah. Hal hadhihi haqibatuka, apakah ini apa namanya? Tasmu. Taib, lihat. Unzur, tafaddal. Ini kalau di setelah fi'il amr seperti ini ada dhamir, misalnya dhamir
anta. Tafaddal ini kan menunjukkan anta. Tafaddal, silahkan kamu. Tafaddal anta. Anta di situ bukan fa'il, bukan pelaku dari tafaddal, tapi anta di situ adalah dhamir sebagai taukid, penguat. Ya, saya nanti akan ada tafaddal anta. Silahkan kamu duduk. Tafaddal anta bil julus. Silahkan kamu duduk. Unzur anta hal hadhihi haqibatuk. Lihatlah kamu nih dengan baik-baik. Kamu, orangnya adalah kamu. Lihatlah. Hai kamu, lihatlah ini. Apakah ini tasmu? Unzur anta. Nah, anta di situ bukan sebagai fa'il, tapi di situ sebagai taukid, yaitu penguat. Hal hadhihi haqibatuka, apakah ini tasmu? Baik, sebagaimana di sini ya, juga hadhihi haqibati ana, ini benar-benar tas saya, ana ini sebagai taukid, itu penguat. Ma'dziratan bermakna afwan. Baik, afwan, hadhihi laysat haqibati. Hadhihi laysat haqibati. Hiya mithluha fil lawni faqat. Hiya mithluha fil lawni faqat. Baik. Hiya mithluha fil lawni faqat. Afwan, ini bukan tas saya. Dia mirip dengannya dalam warnanya saja. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, hal min soal fi hadzal hiwar? Ada pertanyaan enggak di hiwar ini? Makna ma'ziratan sama dengan afwan ya, Ustaz? Nah, sama. Dengan afwan. Tapi Afwan, Ustaz. bedanya kalau afwan itu dia bisa pakai, misalnya afwan itu kan umum, bisa maaf, bisa sama-sama. Misalnya syukran afwan. Tapi nggak bisa syukran ma'ziratan itu nggak bisa. Jadi afwan itu bisa artinya sama-sama atau maaf afwan. Afwan urid. Tapi ma'ziratan memang artinya maaf saja. Nggak bisa kita pakai ketika syukran ma'ziratan. Nggak bisa. Tapi hanya ma'ziratan ini dipakai dalam artian maaf saja. Adapun afwan bisa artinya sama-sama atau artinya maaf. Nah, mau tanya Ustaz. Kalau fakot itu dia tahu kita aja ya Ustaz ya. Terus dia boleh bentuk di depan atau di belakang gitu Ustaz. Fakot ya? Iya Ustaz. Nah, dia boleh di depan, boleh di belakang. Misalnya la fakot misalnya seperti apa? Bentar dulu. Apa contohnya? Tapi biasanya fakat itu diletakkan di akhir. Kebanyakan itu diletakkan di akhir. Dan dia kedudukannya dia bisa menjadi na'at. Dia bisa menjadi na'at atau dia bisa menjadi hal juga. Dia bisa menjadi hal. Misalnya yang jadi hal ya, seperti hadara Zaidun faqat, yang hadir adalah Zaid saja. Itu faqat di situ, barakallahu fikum, dia kedudukannya menjadi hal. Faqat ini dia isim, bukan fi'il. Dia isim tapi dia isimnya mabniyun ala sukun. Dia tergantung kedudukannya bisa berubah. Dia bisa menjadi hal atau dia bisa menjadi na'at. Contoh na'at yaitu kalau dia datang setelah isim nakirah. Jadi kan ada kaidah. Kalau ada isim yang menunjukkan dia keadaan, bisa menunjukkan dia sifat,
kalau dia datang seperti faqat ini yang artinya saja. Kalau dia datang setelah isim ma'rifah, maka dia kedudukannya sebagai hal. Itu kaidah. Tapi kalau dia datang setelah isim nakirah, maka dia kedudukannya sebagai na'at, sebagai sifat. Sebagai sifat. Contohnya faqat ini kalau dikatakan ja'a rajulun, ja'a rajulun faqat, hanya datang seorang laki-laki, laki-lakinya ini umum. Yang penting laki-laki. Telah datang seorang laki-laki saja. Rajulun di situ bentuknya nakirah. Nah, nakirah. Maka faqat di sini dia sebagai na'at dari rajulun. Rajulun sebagai fa'il daripada ja'a. Tapi jika datang setelah isim ma'rifah, maka faqat ini sebagai hal, seperti ja'a Zaidun. Zaid itu isim alam ma'rifah. Itu Zaid orang, dari ketahui. Atau ja'a Muhammad atau ja'a Ahmad, hadara Muhammad faqat. Hanya datang si Muhammad saja. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ahsanallah. Baik, nuasil darsana, kita masuk lanjutkan soalul awal di soal yang pertama. Baik. Soalul awal barakallahu fikum. Man yurid an yujib? Tafadhal Pak Wildan Balikpapan. Nah, ada Pak Wildan? Naam Ustaz. Naam. Baik, ajib Pak Wildan. Barakallahu fikum. Soalul awal. Mada fi hakibati Muhammad? Hakibati Muhammad kutub. Mada fi hakibati Muhammad? Jawabannya? Hakibati Muhammad kutub. La. Buku-buku. Hakibati Muhammad. Coba artikan. Mada fi hakibati Muhammad? Apa isi dalam tasnya Muhammad? Nah, apa yang ada di dalam tas Muhammad? Nah, terus Isi dalam jawabannya? isi dalam tas Muhammad banyak buku-buku. Hakibati Muhammad atau fi hakibati Muhammad? Fi hakibati Muhammad. Fi hakibati Muhammad kutubun. Buku-buku. Naam, ahsan. Baik, soal tsani, soal yang kedua. Tafadhal Pak Taufiqul Hadi. Nah, Ustaz, asani hal hakibatu Umar sauda? Naam, hakibatul Umar sauda. Naam, hakibatu Umar sauda. Naam, ahsantum. Sauda'u, sauda'an, sauda'un, Pak. Sauda'a. Kenapa sauda'ah? Mamnu minas syarab, Ustaz. Mam- Dia sebagai maf'ul dan dia mamnu minas syarab, tidak menerima tanwin, Ustaz. Tidak menerima tanwin. Taib, berarti sauda'ah. Sudah. Kenapa nggak sauda'u? Sauda'u kan bukan tanwin juga, Pak. Kalau sauda'un baru tanwin. Sauda'u bukan tanwin kan, Pak? Nah, sauda'u sebagai khabar mubtada. Apa mubtada? Mubtadanya adalah haqibah. Naam, taib. Soalu thalis, tafadhal ya Pak Muhammad Marwan. Soalu salis. Hal haqibatu Muhammadu khamra'u? Muhammadin. Haqibatu Muhammadin. Nah. Hal haqibatu Muhammadin khamra'u? La. Haqibatu Muhammadin sauda'u. Naam, la haqibatu Muhammadin sauda'u. Taib. Soal rabi, tafadhal Pak. Lanjut soal yang keempat. Baik, Pak Novan Bekasi, tafadhal. Soal yang keempat, Pak Novan. Ada Pak Novan? Mawjud Ustaz. Naam, tafadhal. Barakallahu fikum. Wa fikum mubarak. Bimanil haqibatu al-haqibatu li Umar.
طيب أحسن. لمن الحقيبة؟ الحقيبة لعمر. نعم أحسن. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. طيب hiwar ini dihafalkan ya. Insya Allah masuk ke dalam UAS ya. Soal akhir. Soal akhir nanti ada soal berkaitan dengan hiwar, tapi hiwarnya hanya satu saja. Kita ambil yang ini hiwarnya. Hiwarnya fil maktabah. Hiwar ini diharapkan untuk dihafalkan. Dihafalkan. Baik. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Naam. Nuwasil. طيب نواصل تدريب الثاني استبدل مع التغيير ما يلزم. Ubahlah apa yang perlu diubah kama fil mithalain sebagaimana contoh. Hal haqibatuka sauda? Naam, di sini mithalul awal kitab, hal kitabuka aswad. Nah, berubah ya. Berubah. Karena kitab dia mudzakkar maka khabar mubtada'nya pun harus mudzakkar yaitu aswad. Kita buka aswadu. Nah, hal kita buka aswadu. Aswad juga mamnu minas sarf ya. Ala wazan af'al. Ala wazan af'al. Itu sinnya harusnya sukun. Ini enggak tahu kenapa sinnya difathahkan. Salah. Seharusnya fathahnya di atas waw. Itu khata. Baik, hal kita buka aswad. Naam, apakah bukumu berwarna hitam? Baik. Kemudian misal tsani, soal yang kedua ada khadra di sini yaitu hijau. Maka karena masih menggunakan kitab yang mudzakkar, maka bentuknya harus menggunakan mudzakkar. Yaitu hal kita buka akhdar. Hal kita buka akhdar. Apakah bukumu berwarna hijau? Akhdar untuk mudzakkar, khadra untuk muannats. Taib, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Taib, man yurid an yujib? Siapa yang ingin menjawab? Tafaddal Pak Yusuf Hadi, barakallahu fikum. Hal sayarata akhdar? Hal sayarata akhdar? Hal sayaratuka, masih pakai. Apakah hal sayaratuka akhdar? Taib, kenapa akhdar? Akhdaru. Ya, na'am, akhdaru sahih. Dia tidak boleh bertanwin karena ala wazan af'al, akhdaru. Taib, tapi kenapa bentuknya mudzakkar akhdar? Afwan. Hal sayaratuka khadra'u. Naam. Hal sayyaratuka khadra'u. Artinya apa, Pak? Apakah mobil Anda berwarna hijau? Apakah mobil Anda berwarna hijau? Naam. Ahsan. Bentuk khadra, bentuk muannas. Kenapa? Karena sayyara dia muannas. Baik, soal tsani, soal yang kedua. Tafadhal. Lanjut Pak Yusuf Hadi, lanjut soal yang kedua. Naam, Ustaz. Naam. Hal sayaratuka hamra? Huruf keduanya disukunkan, Pak. Bentuk semuanya sama. Khadra, hamra itu pasti huruf keduanya disukunkan. Baik, hal sayyaratuka hamra? Tarjim, Pak. Apakah mobil Anda berwarna merah? Apakah mobil Anda berwarna merah? Baik, hamra bentuk mudzakarnya apa, Pak? Ahmar. Ahmar. Nah, ahmaru, hamra'u. Kedua-duanya bentuk mudzakkar dan bentuk muannats, kedua-duanya dia mamnu minas sarf. Kedua-duanya mamnu minas sarf. Baik, Pak Muhammad Marwan, tafadhal as-su'alu tsalis, soal yang ketiga. As-salis. Hal qalamuka
hal qalamuka Al-qalamuka, lamnya pendek. ahmaru, Ahsan. Al-qalamuka ahmaru. Taib. Tarjim. apakah pensilmu berwarna merah? Apakah pensilmu berwarna merah atau pulpenmu berwarna merah? Nah, biasanya, sih orang menyebutkan kalam, pulpen atau pensil juga ada yang menyebut pensil itu dengan kalam juga. Pensil qalamu Tapi, rasasi. ada bahasa Arab ya pensil yang khusus yaitu qalamur rasasi. Qalamur rasasi itu khusus untuk pensil. Tapi terkadang Qalam mereka umum. menyebutkan pensil juga dengan kalam. Maksudnya ada kalam dengan pensil. Taib. Barakallahu fikum. Taib, lanjut Pak, soal nomor 4 Pak. Tafadhal. Ar-rabi' hal qalamuka abyadu. Al-qalamuka ahsan abyad. Abyadu. Enggak panjang ya. Abyadu. Nah. Taib. Hal qalamuka abyadu. Taib. Apakah pensilmu putih? Ahsan. Apakah pensilmu putih, berwarna putih? Naam. Taib. Abyadu itu mudzakarnya, bayda itu muannasnya. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. As-soalul khamis, soal yang kelima. Tafadhal Pak. Tadi Pak siapa? Lupa. Tadi Pak Marwan apa? Pak Marwan bukan? Tadi. Sudah, Ustaz. Oh ya, Pak Marwan ya. Tafadhal. Taib, tafadhal Pak Taufiqul Hadi. Soalul khamis. Nah, Ustaz. Hal nadharatuka baydo, apakah kacamatamu warna putih? Ahsan, bayda'u, bayda'a atau bayda'i? Bayda'u, Ustaz. Bayda'u. Baik. Sebagai khabar mubtada ya. Taib. Naam, as-su'alu sadis, soal yang keenam. Tafadhal Pak Taufiqul Hadi. Hal hakibatuka bayda'u, apakah tas kamu warna putih? Ahsantum. Apakah tas kamu warna putih? Naam, barakallahu fikum. Tafadhal Pak Wildan Balikpapan. Hal kitabu abyad. Apakah hal kitabu abyad? Hal kitabuka Hal kitabuka abyad. Apakah bukumu berwarna putih? Ahsan. Apakah bukumu berwarna putih? Taib, soalu tsamin, soal yang kelima. Hal kitabuka aswad. Apakah bukumu berwarna hitam? Apakah bukumu berwarna hitam? Ahsan. Aswad, hitam. Sauda untuk muannas, aswad untuk mudzakkar. Naam, ahsan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Begitupun seterusnya yang warna-warna seperti madah, ahmar, merah, hamra. Kemudian hamra yaitu muannasnya. Apalagi azraq, biru untuk mudzakkar, zarqa untuk muannasnya. Kemudian burtukal itu apa? Orange. Burtukal kan kalau bahasa Arab jeruk artinya. Tapi karena jeruk dalam bahasa Inggris juga kan seperti itu. Muannas ya burtukaliyah. Muannasnya adalah burtukaliyah. Dan seterusnya. Hamra, ahmar, bayda, abyad, kemudian sauda, aswad. Nah, baik. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Mufradat tentang warna-warna dalam kebanyakan warna-warna itu bentuknya seperti itu. Yang mudzakkar bentuknya seperti aswad, abyad, ahmar. Yang muannas bentuknya diakhiri oleh alif ta'nits mamdudah.
Taib. Nuwasil. Tadrib thalis. Kita masuk ke tadrib thalis. Istabdil ma'a taghyiri ma yalzamu kama fil mithalain. Ubahlah sebagai apa yang perlu diubah sebagaimana dua contoh berikut. Hadhihi laysat haqibati. Hadhihi laysat haqibati. Kemudian qalam. Al-mithalul awal yaitu qalam. Hadha laysa qalami. Hadha laysa qalami. Kemudian misal tsani. Misal yang kedua adalah law sa'ah. Misal yang kedua adalah sa'ah. Sa'ah mudzakkar maka menggunakan hadhihi. Hadhihi laysat sa'ati. Yang perlu diingat barakallahu fikum. Yang perlu diingat barakallahu fikum. Di sini laisa artinya adalah bukan, tidak atau tidak atau bukan. Dia fi'lun nasikh, disebut dengan fi'lun an-nasikh. Fi'il nasikh. Apa itu fi'il nasikh? Fi'il nasikh adalah fi'il yang menghapus. Fi'il nasikh ini banyak, Pak. Ada induknya itu kana. Kana, jika tahu kana, yaitu kana Muhammadun musafiran. Dulu Muhammad musafir, berpergian. Itu kana. Dan ikhwatuha, dan saudara-saudara kana. Saudara-saudara kana itu banyak. Ada asbaha, adha, amsa, sara. Salah satunya adalah laisa. Salah satunya adalah laisa. Salah satunya adalah laisa. Barakallahu fikum. Nah, laisa ini dia disebut fi'lun nasikh karena dia termasuk saudaranya si kana. Apa itu fi'lun nasikh? Fi'lun nasikh adalah fi'il yang menghapus. Menghapus apa? Menghapus kedudukan mubtada dan kedudukan khabar mubtada. Jadi dia itu masuk kepada mubtada dan khabar mubtada. Kasih contoh ya Pak ya. Contohnya saya stop. Contohnya, barakallahu fikum, misalnya Zaidun sariqun misalnya. Zaidun sariq. Baik, ini jumlah apa, Pak? Jumlah ismiyah kan? Ismiyah. Baik. Jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Mana mubtada'nya? Zaidun. Mubtada'nya adalah Zaid. Zaid sebagai mubtada. Sariq sebagai apa? Khabar mubtada. Maka ketika masuk laisa ini disebut fi'lun nasikh, yaitu menghapus. Nasikh itu kan kalau dalam Al-Qur'an kan ada Pak ya. Nasikh mansukh. Yaitu nasikh menghapus, mansukh yang dihapus. Nah, nasikh karena dia fi'il nasikh dia menghapus. Menghapus apa? Menghapus kedudukan mubtada. Masuk laisa. Masuk laisa. Maka dia dihapus. Yang dihapus apa? Kedudukannya. Mubtada di sini zaidnya sebagai mubtada maka berubah dia menjadi kedudukannya isim laisa. Dia kedudukannya dia menjadi isim laisa. Dia sama dengan ism laisa. Isim laisa. Baik. Kemudian sariq, apa dia sariq? Dia tadi khabar mubtada, dia berubah menjadi khabar laisa. Dia menjadi khabar laisa. Menjadi khabar laisa. Tapi apa faidahnya
dia dijelaskan seperti ini? Karena akan berimplikasi kepada pengucapannya, akan berbeda. Yang pertama Zaidun sariqun, yang kedua laisa Zaidun sariqan. Akan berubah menjadi sariqan. Kenapa? Karena laisa ini dia mempunyai pekerjaan, Pak. Apa pekerjaannya? Laisa dan saudara-saudaranya, yaitu kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudara di antara saudaranya laisa. Apa pekerjaan laisa? Di sini pekerjaan laisa adalah dia yang pertama, dia mempunyai pekerjaan turfa'ul isma dia merafa'kan isimnya. Jadi isimnya itu kedudukannya akan hukumnya menjadi marfu. Isim laisa hukumnya akan menjadi marfu. Pekerjaan yang kedua, pekerjaan yang laisa yang kedua adalah pekerjaan yang kedua adalah tunsabu al-khabar. Dia akan menasabkan, menjadikan barakallahu fikum, menjadikan khabar laisa itu sebagai hukumnya menjadi mansub. Lihat, makanya ketika dibaca laisa Zaidun sariqan, Zaidun di sini khabar isim laisa, Zaidun isim laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah dhammah. Khabar sariqun, bukan maksudnya sariqan ya. Di sini dia sariqan. Khabar laisa, dia sebagai khabar laisa, mansubun, dia hukumnya mansub, wa alamatu nasbihi, tulis ya, kalau marfu insyaallah sudah hafal, mansub wa alamatu nasbihi, mansub, dia hukumnya mansubun, wa alamatu nasbihi fathah. Tanda nasab asli, tanda asli nasab adalah fathah. Wa alamatu nasbihi fathah, tanda nasabnya adalah fathah. Lihat, maka dibaca laisa Zaidun sariqan. Seperti itu. Taib, ini bisa dipahami insyaallah ya. Jadi laisa ini dia mempunyai dua pekerjaan, turfa'ul isma wa tansibu wa tunsabu. Afwan, bukan tunsabu, tansibu wa tansibul khabar. Dia merafa'kan isimnya dan menasabkan khabarnya. Dan laisa disebut fi'lun nasikh. Laisa itu disebut fi'lun nasikh, tanda kurung di sini ya. Apa dimaksud dengan fi'lun nasikh? Fi'il yang menghapus. Apa yang dihapus? Yang dihapus adalah mubtada dan khabar mubtada. Kedudukan mubtada dan khabar mubtada. Yaitu mubtadanya diubah menjadi isim laisa, dihapus mubtadanya, diubah jadi isim laisa. Khabar mubtadanya dihapus, diubah jadi khabar laisa. Itulah disebut dengan nasikh. Yang dimaksud dengan fi'lun nasikh. Tapi pekerjaannya yang pertama turfa'ul isma, merafa'kan isimnya, jadi isim laisa hukumnya marfu. Wa tansibul khabar, pekerjaan yang kedua adalah menasabkan khabarnya, maka khabar laisa hukumnya mansub. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita masuk ke buku. Kita masuk ke buku. Ini berkaitan dengan laisa ya di buku ya. Hadza laisa qalami. Hadza laisa qalami. Baik, pertanyaannya barakallahu fikum. Laisa ini dia fi'il. Nah, tadi belum jelaskan. Laisa ini fi'il tapi hanya mempunyai satu bentuk. Bentuknya hanya laisa saja. Dia bentuk fi'il madhi saja ini. Bentuk laisa saja. Dia tidak ada fi'il mudhari'nya, tidak ada fi'il amarnya, tidak ada. Hanya satu bentuk saja, laisa. Itu saja bentuknya. Bentuk fi'il madhi. Baik, barakallahu fikum. Kalau kita katakan hadza laisa qalami. Kira-kira mana isimnya?
Hadza. Nah, isim laisa itu harus setelah laisa. Tidak boleh sebelumnya. Qalami Ustaz. Dhamir. Ahsan, dhamir. Dia laisa ini, isim laisanya dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Kembalinya kepada hada. Ini. Yaitu ini apa? Ini pulpen. Ini pulpen, bukan pulpen saya. Qalami ini sebagai khabar laisa. Dia hukumnya mansub ini sebenarnya. Hukumnya mansub. Kenapa nggak bisa difathahkan? Karena dia harus dikasrohkan. Dia udzur harus dikasrohkan untuk konsekuensi bersambung dengan ya menunjukkan kepunyaan menunjukkan kepunyaan saya. Nah, maka kalau ada ya seperti ini pasti sebelumnya itu berharokat kasroh. Walaupun hukumnya mansub maka harus dikasrohkan. Maka nanti i'rabnya berbeda. I'rabnya yaitu qalami ini sebagai khabar laisa mansub wa alamatu nasbihi kasrah niyabatan 'anil fathah. Tanda nasabnya adalah kasrah menggantikan fathah. Mada al-ishtighali makan munasib untuk menyesuaikan tempat yang cocok. Ya, yaitu ya-nya ini. Ya-nya membuatnya harus dikasrahkan. Tapi dia mansub, dia termansub. Misalnya, hadza laisa ini bukan pulpennya. Hadza laisa qalamahu. Lihat qalamahu, bukan qalamuhu tapi qalamahu. Kenapa? Karena dia mansub dan nasabnya fathah. Begitupun seterusnya. Barakallahu fikum. Dan taib, kita lanjut. Begitupun hadhihi laisat sa'ati. Di sini juga isim laisanya dhamir mustatir, takdiruhu hiya, kembali kepada hadhihi. Naam. Taib, man yurid an yujib, siapa yang mau jawab? Tafadhal Pak Salman. Hadza laisa kitabi. Hadza laisa kitabi. Ahsantum. Mana khabar laisanya, Pak? Khobar dhamir. La, khabar laisanya adalah kitabi. Yang isim laisanya dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Dia tidak dinampakkan. Nah. Taib, soalu tsani, tafadhal Pak Salman, lanjut Pak. Hadhihi laisa ghurfati. Hadhihi laisa ghurfati. Laisat ghurfati. Ahsan, laisat ghurfati. Naam, ahsantum. Hadhihi laisat ghurfati. Ini tarjim, Pak. Ini bukan ruanganku. Ini bukan ruanganku. Naam, ahsantum. Tafadhal Pak Yusuf Hadi, soal tsalis, soal yang ketiga. Naam, Ustaz. Hadza laisa akhi. Hadza laisa akhi. Naam, tarjim. Ini bukan saudaraku. Ini saudara bukan laki-lakiku. Saudara laki-lakiku. Nah, ahsantum. Taib. Soal rabi, tafadhal, yang keempat. Hadza laisat ukhti. Hadza. Ini bukan saudara perempuanku. Hadza atau hadhihi? Hadhihi laisat ukhti. Taib. Ini bukan, ahsan, ini bukan saudara perempuanku. Nah, barakallahu fikum. Taib, Pak Marwan, Muhammad Marwan, soalul khamis. Tafadhal. Al-khamis huwa laisa saudi. Nah, kita masih pakai isim isyarah, Pak. Isim isyarah. Hadza laisa sadiqi. Hadza laisa sadiqi. Naam. Tarjim. Ini bukan temanku. Ini bukan temanku. Ahsantum. Baik, soal sadis, soal yang ke-6. Hadis. Hadhihi laisat haqibati. Hadhihi laisat haqibati. Naam, ahsantum.
Tarjim. Ini bukan tasku. Ini bukan tasku. Nah, ahsantum. Baik, soalus sabi, tafadhal Pak Taufiqul Hadi. Nah, Ustaz. Hadza laisa qalami. Ini bukan penaku. Nah, ini bukan penaku. Ahsantum. Baik, soalus samin, soal yang ke-8 terakhir. Hadhihi laisat waladati. Walidati. Hadhihi laisat walidati. Ini bukan orang tua, ini bukan anakku, bukan orang tuaku. Walidati apa Ustaz? Walidati, orang ibuku. Ibuku. Ini bukan ibuku. Ahsan. Ini bukan ibuku. Ustaz mau tanya Ustaz. Nah, kalau untuk laisa itu dia bisa ditasrif lugawi ya Ustaz di bawah gitu ya. Tasrif lugawinya fi'il madhi. Karena dia bentuknya hanya fi'il madhi saja. Laisa, laisu gitu, Pak. Nah, Pak. Kalau mudhari'nya dia tidak ada ya bentuk mudhari'. Enggak ada, dia hanya satu bentuk saja. Laisa ini kan termasuk saudaranya kana. Kalau kana bisa ditasrif istilahi ya Ustaz ya. Dia bisa ditasrif sahih, sa'ana itu bisa ditasrif istilahi, kana yakunu qaunan itu bisa ditasrif istilahi, kainun seperti. Jadi di isim kana itu terbagi menjadi 3. Isim kana dan saudara-saudaranya itu terbagi menjadi 3. Ada yang bisa ditasrif istilahi sampai fi'il amr, terus 3 fi'il bisa masuk, sampai fi'il amr tuh bisa masuk. Ada yang cuman 2 saja, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Contohnya mazala sama la yazalu. Mazala dan la yazalu artinya masih. Nah, ada juga yang cuman 1 doang fi'il madhi, yang salah satunya adalah ini yang cuman fi'il madhi doang, laisa saja. Laisa saja yang fi'il madhi saja. Nah, nah, baik. Kenapa Anda paparkan seperti ini? Karena sebenarnya nggak perlu paparkan, kita terus saja belajar baca tadribat. Cuma nanti ketika kita berbicara menggunakan laisa, bentuknya nggak harus seperti ini. Hadhihi laisat saati. Nggak, ketika kita mengatakan mengatakan seperti laisa Muhammadun musafiran. Muhammad tidak bersafar, menggunakan laisa. Bagaimana ketika ada Muhammad musafir, Muhammad bersafar, masukkan laisa. Muhammad tidak bersafar. Maka harus tahu kaidahnya bahwasanya laisa ini saudaranya kana. Dia akan merafa'kan isimnya dan menasabkan khabarnya. Maka bentuknya adalah laisa Muhammadun musafiran, seperti itu. Maka Anda jabarkan ini. Karena di luar nanti bentuk-bentuknya laisa ini bukan hanya bentuk seperti di buku ini, hadhihi laisat haqibati, hadhihi laisat saati, tidak, tapi luas sekali penggunaan laisa. Tapi dia pasti masuknya kepada mubtada dan khabar mubtada, dan dia merubah mubtada menjadi isimnya, khabar mubtadanya menjadi khabarnya. Baik, barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, kana itu artinya apa ya? Mada? Kana. Kana itu artinya tadi, yaitu menunjukkan lampau. Misalnya aina kunta, tadi kamu kemana? Mau nanya tadi kamu kemana? Tadi kamu di mana? Aina kunta? Kuntu fil hammam. Tadi saya di toilet. Atau pokoknya dia menunjukkan masa lalu. Misalnya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan dia lalu. Tergantung konteksnya apa. Kalau kita tanya aina kunta, maksudnya tadi kamu di mana, lampau, sebelum udah berlalu. Tapi kalau menceritakan seperti kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi, itu kana.
Satu lagi Ustaz, itu kalau untuk yang musanna yang tadi pakai alif ta'nis mamdudah itu harus pakai hamzah juga atau bisa nggak pakai hamzah? Harus pakai hamzah. Bentuknya Harus memang pakai seperti itu, alif dan hamzah. Bentuknya alif dan hamzah. Syukran, Ustaz. Afwan. Karena masih nyambung tentang kana Ustadz. Kalau di buku-buku, kalau tidak salah biasanya itu adalah. Kalau kana. Tapi itu mungkin sesuai konteks juga Ustadz ya. Biasanya kana itu artinya adalah. Atau kalau di bahasa Jawa biasanya janto ono, begitu kan biasanya Ustadz. Itu bagaimana? Adalah maksudnya Pak. Tapi kana itu ketika kita mengucapkan kana itu menunjukkan masa lampau Pak. Dia kan fi'il madi terus menunjukkan dia menjadi dulu seperti ini di masa lampau dia telah menjadi di masa lampau. Kana rajulu mujtahidan dulu maksudnya ketika kita mengatakan kana rajulu mujtahidan itu dulu tadinya nih laki-laki ini orang yang bersungguh-sungguh. Kalau kana adalah itu biasanya ketika kita mengucapkan ar-rajulu mujtahidun, laki-laki ini adalah orang yang sungguh-sungguh. Arti dalam bahasa Arabnya adalah itu Ana belum menemukan bahasa Arabnya adalah itu. Iya, mungkin di Indonesianya begitu Ustaz ya. Jadi artinya sebenarnya mengikuti konteksnya, menunjukkan lampau gitu ya. Tapi menunjukkan lampau. Nah, biasanya kalau antum membuat sebuah cerita menceritakan yang telah lampau menggunakan kana dulu pakai kana. Berbeda dengan saudaranya. Kalau saudaranya kan ada asbaha, ada amsa. Asbaha dan amsa itu artinya apa? Menjadi, sama-sama menjadi. Ada asbaha, ada adha, amsa, asbaha dulu ya, asbaha, adha, dhalla, amsa, bata. Itu artinya semuanya menjadi. Tapi perbedaannya barakallahu fikum itu jadinya perbedaan zamaniyah, yaitu berbeda waktunya kapan menjadi. Kalau asbaha itu menjadinya di waktu pagi. Seperti kalau baca zikir pagi petang, asbahna wa asbahal mulku lillah. Pada pagi hari ini kami menjadi. Pada pagi hari ini menjadinya di pagi hari ini. Wa asbahal mulku lillah. Pada pagi hari kerajaanlah milik Allah. Tapi ketika sore hari, amsayna wa amsal mulku lillah. Menjadinya di waktu sore hari. Nah, kalau adha itu menjadinya di waktu duha. Kalau dhalla menjadinya di waktu siang, bata menjadinya di waktu malam. Contohnya misalnya asbaha zaidun nasyitan. Ustaz, suaranya semakin kecil. Ada suaranya? Sudah sekarang ada. Baik. Semakin jauh. Mic-nya kejauhan tadi. Baik. Jadi asbaha misalnya asbaha zaidun nasyitan wa adha kaslanan wa dhalla dha'ifan wa amsa na'iman. Asbaha pada pagi hari Zaid menjadi nasyitan rajin. Adha mulai waktu duha mulai menjadi malas. Wa dhalla dha'ifan pada siang hari menjadi lemah. Wa amsa na'iman, dan pada sore hari dia tidur menjadi tidur dia. Tapi penggunaannya artinya sama, menjadi amsa. Tapi perbedaannya adalah perbedaan waktu. Itu saudaranya saudara kana. Barakallahu fikum. Hal min soal, ada pertanyaan lagi Ustaz. Nah. Kalau untuk penyusunannya
laisa, kana dan saudara-saudaranya ini berarti dia harus sama dalam hal naon dan adatnya ya Ustaz ya? Atau seperti apa Ustaz? Tentu. Nah, kan dia aslinya mubtada dan khabar mubtada kan. Ya. Yang isimnya dengan khabarnya tentu harus sama. Isim laisa dan khabar laisa itu tentu harus sama dalam hal jenis mudzakarnya, kemudian dalam hal apa? Adatnya. Itu harus sama. Berarti kalau sudah ada laisa itu berarti dia bukan lagi sebagai mubtada ya Ustaz ya, tapi sebagai isim. Sebagai isim gitu ya Ustaz ya. Sahih, sebagai isim dari fiil tersebut. Kalau laisa isim laisa, kalau kana isim kana. Nah, Ustaz. Ahsantum. Kalau isimnya enak masih sama-sama marfu. Diubah dari mubtada tapi i'rabnya masih sama karena sama-sama hukumnya marfu. Tapi bedanya kalau di khabarnya. Kalau khabar mubtada yang tadinya marfu berubah jadi hukumnya mansub. Khabar laisa hukumnya mansub. Nah, i'rabnya sudah berbeda. Seperti itu. Nah, nanti itu juga mempengaruhi belajar seperti ini agar tidak dipahami bahwasannya misalnya tadi laisa Muhammad, misalnya laisa Zaidun mujtahidan. Zaid bukanlah orang yang sungguh-sungguh. Tidak, karena taunya laisa ini fiil, mujtahidan ini maf'ulun bih nih. Karena ada fiil, ada objek nih. Hati-hati. Maka itu perlu mempelajari tentang isim kana dan saudara-saudara fiil kana. Itu bukan maf'ulun bih, tapi itu khabar laisa. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Jika kita akhiri ya pertemuan kita pada sore hari ini. Asallahu ya an yanfa'ana bihadzal ilm. Nakhtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.